Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita terus mendoakan pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menjaga kepada yang telah membangun masjid ini dan juga memakmurkannya. Kita masih bicara seputar puasa. Kalau minggu yang lalu kita bicara tentang keutamaan Ramadan secara umum, maka malam ini kita akan fokus bicara tentang hikmah di balik puasa. Saya tidak hendak bicara tentang hukum fikihnya terlalu lama, tetapi kita akan bicara tentang hikmah-hikmah puasa. Apa saja hikmah-hikmah di balik puasa itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang mukaddimah, langsung saja. Yang pertama, as-siyamu wasilatun li tahqiqi taqwallahi azza wa jalla. Puasa adalah wasilah untuk mewujudkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah, dan ini tujuan inti dari disyariatkannya puasa. Bahkan tujuan inti dari seluruh ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan, intinya adalah meraih takwa. Dan itu diketahui setelah nanti keluar Ramadan. Apakah setelah Ramadan itu kita semakin giat ibadah, akhlak kita berubah ataukah tidak? Kalau selepas Ramadan kemudian akhlak kita berubah total, ibadah kita juga sama mengikuti kebiasaan Ramadan, berarti Anda sudah mendapatkan tujuan daripada ibadah puasa itu sendiri. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Hikmahnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika memberikan catatan pada ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, li'anna as-sawma fihi tazkiyatun lil badan wa tadyikun limasalikis syaitan. Kenapa puasa itu hikmahnya adalah orang menjadi takwa? Kata Imam Ibnu Katsir, karena puasa itu merupakan tazkiyatul lil badan, membersihkan badan, wa tadyiqu limasalikis syaitan, dan menyempitkan jalan-jalan daripada syaitan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala hendak mengisyaratkan kepada kita bahwa hikmah puasa itu dengan badan itu beda. Kalau ruh itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan di alam ruh, dan alam arwah itu ada di atas, di alam para malaikat. Sementara badan itu berasal dari tanah, makanya akan kembali kepada tanah. Tapi ruh akan kembali kepada asalnya, diangkat ke langit saat kematian. Sehingga
hajatnya ruh itu berbeda dengan hajatnya badan. Kalau hajatnya badan, karena badan itu tercipta dari tanah, maka dia akan berhajat kepada sesuatu yang tumbuh di atas tanah. Dia akan berhajat kepada makanan, baik yang tumbuh di atas tanah, sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan, atau binatang-binatang yang berada di atas tanah. Itulah hajatnya badan. Tapi kalau hajatnya ruh berbeda. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mengusap pundak Nabi Adam, keluar semua ruh itu. Kemudian diletakkan di alam arwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan para alam arwah itu dan mengatakan, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh mengatakan, qalu bala syahidna, ya engkau Rabb kami. Sehingga hajatnya ruh itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ruh itu kemudian dipasangkan dengan badan yang menjadi nafsun dalam bahasa Arab, dalam bahasa kita jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala sisipkan hawa nafsu di situ. Akhirnya kemudian terkalahkan ruh dengan hawa nafsu terkadang, atau terkalahkan hawa nafsu terkalahkan oleh ruhnya. Tergantung malaikat dan syaitan yang menjadi qarin bagi setiap manusia, mana yang dikalahkannya. Lah puasa itu diarahkan kepada ruh, bukan kepada badan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kata Rasul, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Kemudian disyaratkan ke jantungnya Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya butuh makan. Ruh butuh makan, badan juga butuh makan. Kalau makanan badan ma'ruf, yang antum makan ya, nasi dengan segala kawan-kawannya kan itu. Minum dan segala macamnya itu makan badan, makanan badan kita. Tapi makanan ruh itu adalah ibadah, zikir, baca Quran, puasa dan begitu seterusnya. Makanya orang yang beribadah itu pasti tenang ruhnya. Dan orang yang jauh daripada ibadah pasti tidak akan tenang ruhnya. Lah puasa itu bisa menenangkan ruh dan bisa membawa kepada kebaikan bagi badan itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebagian para ulama ketika memberikan definisi takwa, takwa adalah an taj'ala bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Takwa itu engkau menjadikan antara engkau dan azab Allah itu benteng. Jadi antara kita dengan azab Allah kita bentengi, kita halangi. Lah penghalang itu disebut takwa. Lah puasa itu bisa menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangankan lagi puasa Ramadan, puasa sunnah saja. Nabi SAW mengatakan, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifah. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup wajahnya akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 musim atau 70 tahun perjalanan. Dari sini menunjukkan bahwa di antara hikmah dan juga asrar rahasia puasa adalah puasa wasilah untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, anna sauma wasilatun ila tarkil muharramat. Li'annahu idzan qadat an-nafsu limtina'i 'anil halali tama'an mardatillahi azza wa jalla wa khaufan min alimi iqabihi fa aula an tanqada limtina'i 'anil harami.
fakana saumu sababan littiqai maharimillahi ta'ala. Yang kedua, puasa itu wasilah. Seseorang bisa menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang berpuasa itu meninggalkan yang dihalalkan karena mencari keridhaan Allah. Seperti minum. Minum itu boleh-boleh saja, tapi ketika berpuasa jadi tak boleh. Makan itu boleh saja, tetapi ketika berpuasa dilarang pula makan. Melakukan hubungan suami istri itu sah-sah saja, bahkan berpahala, tapi terlarang ketika berpuasa. Kenapa Anda menahan diri dari makan, minum dan syahwat? Tidak lain dan bukan kecuali karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa menahan dari perkara-perkara mubah karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih daripada itu kita lebih bisa untuk meninggalkan yang diharamkan. Yang mubah saja ditinggalkan, apalagi yang haram. Maka orang yang berpuasa harusnya wasilah mampu meninggalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, anna fi shaumi at-taghallub 'ala asy-syahwati. Li'anna an-nafsa idza syabi'at tamannat asy-syahawat wa idza ja'at imtana'at 'amma tahwa. Walidha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya ma'syara asy-syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji wa man lam yastati' fa alayhi bis shaumi fa innahu lahu wijah. Yang ketiga, puasa itu bisa mengalahkan syahwatnya. Puasa itu bisa mengalahkan syahwat. Dan sudah saya jelaskan, syahwat itu ada 4 macam. Yang melalaikan orang dari ibadah zikir kepada Allah itu adalah 4 perkara. Pertama, banyak bicara. Banyak bicara itu bisa melalaikan zikrullah azza wa jalla. Orang yang ngobrol sana sini enggak jelas itu kan. Ngobrol sama kawannya kadang sehari dia ngobrol, tak apa yang diobrolkan. Lupa dia dengan baca Quran, lupa dengan zikrullah kan. Yang kedua, fudhulut ta'am, banyak makan. Banyak minum, akhirnya kenyang, lemas, malas. Akhirnya malas ibadah. Dan antum bisa rasakan kan apabila puasa kemudian maghribnya antum balas dendam. Semua antum makan yang di depan antum itu. Tarawih itu udah malas antum, udah ngomong saja. Nguap, maunya tidur aja kan. Karena terlampau kenyang. Kemudian yang ketiga, fudhulun naum. Banyak tidur. Terkadang orang mengira itu banyak tidur makin sehat badannya. Tidak juga. Banyak tidur makin malas dia. Makin sakit semua badan itu. Akhirnya malas untuk beribadah. Kemudian yang ketiga, mukhalathatun nas. Banyak bergaul dengan manusia. Akhirnya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah, 4 puncak daripada syahwat ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bisa dikalahkan dengan puasa. Makanya puasa itu bisa mengalahkan syahwat. Karena jiwa itu apabila syabiat kenyang, tamannati syahwat, maka syahwatnya akan naik. Ya. Tapi kalau perut itu kosong, lapar, maka bisa tertekan syahwatnya. Makanya dari sini Nabi SAW mengisyaratkan kepada anak-anak muda yang tidak sanggup untuk menikah. Apa solusinya kata Rasul? Puasa. Karena dengan puasa itu kata Nabi SAW, wahai anak-anak muda, barang siapa di antara kalian sanggup menikah, menikah. Tetapi barang siapa yang tidak sanggup, maka berpuasa. Karena itu yang bisa menahan pandangan dan menjaga kemaluannya. Jadi ini yang ketiga, puasa bisa mengalahkan syahwat. Yang ketiga, anna sauma mujibun lirrahmati wal atfi. Bahwa puasa itu menjadikan penyebab mudah orang itu disifati dengan sifat rahmat. Jadi timbul kepekaannya, timbul kasih sayangnya,
timbul kelembutan. Karena di antara hikmah puasa itu, kalau betul-betul orang itu mau memikirkan sejenak tentang puasa ini, ketika Anda haus, ketika Anda lapar, ketika Anda menahan syahwat itu, Anda akan terpikir banyak hal. Salah satunya adalah terpikir orang-orang yang mereka berpuasa selama 1 tahun. Siapa mereka? Orang-orang fuqara wal masakin. Terkadang mereka berpuasa, sementara kita ini tidak pernah kelaparan, tapi kita mencoba lapar dengan cara berpuasa, sehingga kita bisa terpikir orang-orang yang mereka tidak makan dan tidak minum karena kelaparan. Timbul perasaan sayang kita kepada mereka, sehingga makin lagi sayang dengan fuqara wal masakin. Tetapi yang paling berat tentu bukan menahan lapar dan minum saja kan. Yang paling berat puasa itu apa? Menahan syahwat. Menahan syahwat itu paling berat. Makanya dalam rumah tangga itu, kenapa Nabi SAW sampai melaknat wanita-wanita yang kalau diajak suami dia tidak mau? Kata Nabi SAW, apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat pembaringannya untuk melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba dia menolak, apa kata Rasul? La'anathal malaikah hatta tusbih. Maka wanita itu dilaknat sampai subuh. Kenapa? Karena hajat syahwat itu berbeda dengan hajat makan dan minum. Anda bisa menunda makan, bisa menunda minum, tapi tidak bisa menunda syahwat. Karena kalau sampai ditunda syahwat itu, bisa melakukan hal-hal yang diharamkan. Bisa saja berzina dia. Makanya saya terkadang kasihan. Ada jomblo itu usianya sudah 40 tahun tak kawin-kawin. Cuma dari nawan syahwatnya itu. 50 tahun tak kawin pula. Kesian kali. Atau janda-janda gitu kan, yang ditinggal mati suaminya, usianya sudah 40 tahun. Cemana mereka menahan syahwat? Enggak kasihan antum dengan janda? Enggak tolong mereka. Kan itu. Kan ada hadis itu, siapa yang menolong anak-anak yatim dan janda-janda itu, maka nilainya seperti mujahid fi sabilillah. Mana para mujahid di sini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya katakan bahwa ketika kita berpuasa otomatis kita menahan syahwat kan? Sehingga terpikir orang-orang yang mereka menjomblo bertahun-tahun karena tidak punya uang, ingin menikah. Makanya dalam Islam kalau ada orang yang ingin menikah dan tidak punya uang, boleh mengambil harta zakat supaya dia menikah. Bantu mereka itu dengan harta zakat kita. Menikah, saya punya harta zakat, menikah kan? Sehingga dengan puasa ketika menahan syahwat itu kita teringat para jomblo itu maksudnya. Itulah namanya melahirkan kepekaan sosial. Bukan hanya terpikir fuqara wal masakin saja, tetapi orang-orang yang tidak bisa menyalurkan syahwatnya juga antum harus pikir mereka itu. Itulah yang disebut dengan puasa itu mujibul rahmati wal atfi, melahirkan kasih sayang dan kelembutan. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, fi shaumi qahrun lisyaitan. Di antara hikmah puasa adalah mampu mengalahkan syaitan, minimalnya melemahkan jalan syaitan. Karena begini, Nabi SAW suatu ketika di bulan Ramadan sedang berdua-duaan dengan Safiyah di kegelapan malam di samping Masjid Nabawi, ngobrol dengan Safiyah, gelap. Tiba-tiba dua sahabat berjalan di hadapannya. Entah kenapa dua sahabat ini jalannya cepat-cepat. Kata Nabi SAW mengatakan, jangan terlampau cepat-cepat ya kalian jalan ya. Ini yang di samping saya ini Safiyah, istri saya, bukan siapa-siapa. Kata dua sahabat ini, ya Rasulullah, tidak mungkinlah kami suudon kepadamu. Kata Rasul, jangan ngomong begitu. Karena syaitan yajri majra dami ibni Adam, kata Rasul. Setan itu masuk dari jalan darah manusia. Bisa saja kemudian kalian setelah pergi ngomong tentang aku, Nabi sudah banyak itu, cewek siapa lagi? Bisa saja kan suudon jadinya. Makanya Rasul memutus supaya jangan suudon, ngasih tahu ini istri saya.
Ya, ini bukan siapa-siapa. Makanya antum ini kalau punya istri cadaran kan tak tahu. Jalan-jalan, ini istri saya bukan siapa-siapa. Sebelum ditanya, ini istri keberapa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang ingin saya katakan adalah Rasulullah SAW mengatakan setan itu masuk dari jalan darah. Dan darah itu sangat erat kaitan dengan makan dan minum. Ketika seseorang makan dan minum lancar tuh darahnya, terpompa jantungnya. Tapi kalau orang lapar, maka tekanan darahnya akan merendah, sehingga bisa menyempitkan jalan setan. Itu maksudnya. Ini diantara hikmah puasa juga. Kemudian yang keenam, bahwa anna shaim yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi azza wa jalla. Orang yang berpuasa itu sebenarnya sedang melatih dirinya untuk muraqabah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum kalaupun sendiri di rumah, tidak ada istri, tidak ada anak, banyak makanan, banyak minuman, enggak mungkin antum dekati. Kenapa? Antum lagi puasa. Merasa dilihat Allah. Antum lagi berwudu kan, kumur-kumur, enggak mungkin juga antum telan dalam satu cidukan kan itu. Pasti antum lepehkan lagi. Kenapa? Antum lagi puasa. Atau sedang mandi nyelam ke air, enggak mungkin juga antum makan minum dalam air itu, walaupun tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena terlatih dengan muraqabah. Ya, manusia tidak tahu, tapi Allah tahu. Makanya kenapa puasa itu dilatih untuk muraqabatullah. Ini juga yang keenam. Yang ketujuh, wa fi siyami at-tazhid fi dunya wa syahwatiha wa targhib fi ma indallahi azza wa jalla. Di balik puasa itu dilatih seseorang untuk zuhud terhadap dunia dan seluruh syahwat-syahwat dunia, dan juga senantiasa mengharap akan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, Allah itu tidak butuh puasa kita. Ketika antum menahan dahaga, Allah tidak berhajat. Ketika antum menahan lapar, Allah juga tidak berhajat. Ketika antum menahan syahwat, apa Allah berhajat dengan itu? Tidak, Allah tidak berhajat dengan ibadah kita. Kita yang berhajat dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang berhajat kepada Allah. Dengan harapan dengan puasa itu kita mendapatkan surga, mendapatkan babur rayyan. Artinya di sini bahwa puasa itu melatih kita zuhud. Sederhana dalam dunia kan, sekaya apapun tidak boleh dia makan ketika puasa. Sebanyak apapun duit antum yang ketika antum tidak puasa antum bisa beli makanan apapun dengan lauk pauk apapun, ketika puasa tidak boleh. Harus jauh-jauh tuh dari itu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa kita dilatih untuk zuhud di sini dan mengharap sesuatu yang jauh lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang nomor 7. Yang nomor 8, wa ta'wid al-mu'min 'ala al-iktsari min at-tha'ah. Membiasakan seorang mukmin memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu merangsang semua ibadah. Ya. Dengan puasa itu bisa terangsang ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena orang puasa itu kan lemah maksiatnya dan dia sedang melakukan ketaatan sehingga imannya naik. Bukankah ahli sunnah mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus? Iman itu berkurang dan bertambah. Yazidu bit-tha'ah wa yanqus bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Lah saat puasa itu iman kita sedang naik. Sehingga untuk melakukan ketaatan itu lebih mudah. Makanya kita lihat pengaruh puasa itu. Lihat di bulan Ramadan. Orang bakhil saja kalau dia puasa bisa dia jadi dermawan. Orang bakhil kalau puasa bisa jadi dermawan. Buktinya apa? Buktinya kalau orang lagi iftar, banyak itu orang-orang ngasih iftar. Yang ngasih ini terkadang kalau di luar Ramadan tidak mau ngasih dia. Tapi di bulan Ramadan ngasih juga dia. Artinya apa? Tarbiyah dari puasa. Yang tadinya bakhil kok jadi dermawan. Kemudian juga sholat malam, tarawih. Dampak dari puasa, akhirnya dia tarawih itu. Tapi ini kan menunjukkan luar biasa gitu. Dengan puasa siangnya itu, malamnya tergerak untuk ibadah.
Nah, itulah kemudian puasa itu membiasakan seorang mukmin akhirnya memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 9, annahu takhlisu lil insan min riqqi syahwati wal ubudiyyati lil madi. Bisa melepaskan manusia dari penghambaan kepada syahwat dan juga penghambaan kepada al-mada, kepada dunia. Karena kalau tidak puasa kan kadang-kadang orang kuliner itu sudah nggak peduli itu. Saya sih nggak peduli dengan harga Ustaz, yang penting enak. Kan itu. Sampai-sampai kalau suruh sedekah nih, pamannya lagi Jumatan gitu, datang kotak infak itu. Aduh, mengeluarkan 200-300 itu kayaknya berat kan nih. Paling tinggi 10.000 dah hebat. Tapi kalau makan, Masya Allah, mau 1 juta lo keluar semua dengan gesek-geseknya, dengan nomor pinnya itu, bisa dia. Dia neraktir kawan-kawannya, kok bisa dia? Coba bayangkan. Artinya manusia itu memang terpanggil untuk itu kan gitu. Menghambakan diri kepada urusan syahwat, memperbanyak tidur, memperbanyak makan, memperbanyak ngomong dan begitu seterusnya. Tapi dengan adanya puasa, seolah-olah kita melepaskan dari penghambaan itu semua. Karena bagaimana kita mau makan lagi puasa tak makan. Kemudian yang lebih hebat lagi yang nomor 10 adalah puasa ini hikmahnya adalah al-ibtila wal ikhtibar. Ingat, puasa itu adalah ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Bayangkan orang suruh lapar, orang suruh haus, menahan syahwat, ini kan ujian dari Allah. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menguji di sini? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang betul-betul beriman dan siapa di antara kita yang dusta keimanan. Allah uji dengan puasa. Bisa enggak dia berpuasa? Kalau dia lulus puasanya, berarti lulus ujian dia. Tapi kalau tidak lulus puasanya, berarti dia cemen imannya. Makanya puasa itu yang nomor 10 al-ibtila wal ikhtibar. Kemudian yang nomor 11, puasa itu dalam rangka raf'ul darajat. Hakikatnya hendak mengangkat derajat kita, ikhwan. Puasa itu hakikatnya sedang mengangkat derajat kita. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu amal ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan anak Adam itu diserahkan kepadanya kecuali puasa. Puasa itu milikku, aku yang akan membalasnya. Jadi di balik puasa itu ada pengangkatan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pahala puasa itu disembunyikan Allah. Entah apa maksudnya Allah menyembunyikan puasa itu, tapi di balik itu pasti Allah sedang mengangkat derajat hamba-hambanya. Salat itu dibagi dua. Separuhnya untuk kita, separuhnya untuk Allah. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis qudsi itu Allah berfirman, aku bagi salat hambaku menjadi dua bagian. Dari kalimat alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini untuk Allah. Kemudian dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai akhir surah Al-Fatihah, ini untuk hambanya. Tapi puasa tidak. Puasa mutlak milik Allah. Ini yang ke-11, bahwa hikmah di balik puasa Allah hendak mengangkat derajat kita. Yang nomor 12, puasa ini tarbiyatun nafs. Allah hendak mentarbiah jiwa kita supaya kita tidak mudah menurutkan hawa nafsu. Makanya dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berjumpa papasan dengan Umar. Kemudian ditanya, ila aina tadhhab ya Jabir? Mau pergi ke mana kau Jabir? Kata Jabir, saya mau ke pasar, li ashtari lahman, untuk membeli daging. Besoknya Umar jumpa lagi dengan Jabir. Jabir, kau mau pergi ke mana? Mau pergi ke pasar. Untuk apa? Untuk membeli daging lagi. Maka Umar mengatakan, ya Jabir, hal kullu mastahaita ishtaraita? Apa semua yang kau inginkan kau akan beli, katanya?
Pokoknya, apakah semua yang kau inginkan mesti kau beli, kata Umar. Maka Jabir tadinya seolah-olah Umar ingin mengatakan tidak semua keinginan itu harus dicapai, gitu maksudnya. Tahan hawa nafsu. Lah puasa itu mentarbiah seperti itu. Karena kalau antum tidak puasa kan terkadang antum pengen makan apa saja antum bisa beli. Pengen minum apa saja antum bisa beli, antum bisa bikin. Kapanpun antum ingin menggauli istri bisa saja kita minta. Tapi ketika puasa kan tertahan semuanya. Maka dari sini puasa itu ada tarbiyatun nafsi namanya ya. Tidak semua keinginan itu harus dicapai. Kayak kita mendidik anak-anak. Tidak semua yang dikehendaki anak-anak itu kita turuti kan itu. Ada yang dituruti, ada yang tidak kan itu. Supaya anak itu menjadi terdidik. Tapi kalau semua permintaan anak antum kasih, manja jadinya. Jahat jadinya anak itu. Puasa itu seperti itu. Mentarbiah kita menjadi baik. Ya. Ini yang nomor 12. Yang nomor 13. Anna sauma wasilatun ila syukrin ni'am. Bahwa puasa itu juga wasilah seseorang lebih bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, terkadang nikmat itu baru dirasakan seorang hamba apabila dia merasakan kebalikannya. Orang baru bisa merasakan nikmat aman kalau pernah hidup di negeri konflik. Atau kalau pernah orang itu merasa terkena musibah, bencana besar, rumahnya roboh dan begitu seterusnya. Kemudian dia pindah dari situ, kemudian Allah balikkan lagi kekayaannya, baru dia terpikir enaknya nikmat itu. Lah begitu juga puasa. Antum baru terpikir enaknya minum karena sebelumnya satu hari antum tak minum. Ketika minum itu, wah rasanya zahabat doma'u wabtallatil uruq katanya. Telah hilang haus dan terbasahi tenggorokan. Kan doanya kan itu. Doa ketika berbuka, zahabat doma'u wabtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Nikmat ketika minum itu. Mandang makanan saja kalau sudah maghrib itu dah sibuk kita itu. Kapan maghrib kan itu. Kayaknya lezat karena lapar. Terkadang kita ini baru bisa merasakan nikmat itu kalau diuji dulu oleh Allah Azza wa Jalla dengan kebalikannya. Lah ketika kita minum seharian kita haus, ketika kita makan seharian kita kemudian lapar, kemudian kita merasakan nikmat saat minum dan saat makan itulah kita terasa nikmat. Itu diingatkan dengan syukur nikmat di situ. Ya, ini contoh saja. Ya. Kemudian yang 14, asyamu madrasatun khuluqiyatun. Bahwa puasa itu madrasah khuluqiyah, maksudnya mencetak orang-orang yang berpuasa itu melahirkan akhlak yang banyak. Karena orang yang berpuasa itu dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi SAW, "Idza kana sawmi ahadikum fala yarfath wala yafsuq wala yaskhab wala yajhal," kata Rasul kan itu. Apabila salah seorang di antara kalian berpuasa, jangan melakukan kefasikan, mengeluarkan kata-kata kotor. Bahkan jangan berteriak-teriak. Bahkan jangan melakukan kejahilan. Jadi orang yang berpuasa itu jangan lagi bicara tentang mengerjakan yang fasik, yang haram, yang tidak ada dosa pun tidak boleh dilakukan, seperti berteriak-teriak. Anda ini seorang pedagang nih di pasar berteriak-teriak sambil nawarkan dagangan-dagangan itu. Ya kalau lagi puasa kecilkan tuh. Yang teriak-teriak. Apalagi kalau di bandara kan atau di pelabuhan orang jual tiket itu teriak-teriak gitu ya. Oke lah di luar puasa. Kalau puasa kurangin volume itu. Nanti batal teriak-teriak. Ataupun walajal, melakukan kebodohan. Melakukan kebodohan itu apa? Lagi puasa jalan sana jalan sini, ngabuburit sana ngabuburit sini. Ini kan kebodohan ini namanya. Karena orang yang berpuasa itu mulai terbit matahari, terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari itu, setiap detiknya itu dinilai pahala. Jadi kalau antum naik taksi ada argonya itu jalan tuh argonya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari itu.
Jadi kalau seandainya ada 1 jam 2 jam ketika itu berpuasa melakukan hal-hal jahil gitu ya, tidak ada manfaatnya sama sekali, kesana kemari menghabiskan waktu, mancing namanya kan, mancing 1 hari. Kalau mancing sambil zikir ya bagus lah kan, sambil hafal Quran tidak, mancing dengerin dangdut pula aja baik kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan sampai seperti itu, karena puasa itu sebenarnya melahirkan akhlak yang banyak. Ini hikmahnya. Kemudian yang nomor 15, as-siyamu yaksibul badan as-sihhata wal quwwah. Bukan hanya itu saja, puasa itu bisa menyembuhkan banyak penyakit karena melahirkan kesehatan dan kekuatan. Seperti disebutkan, puasa itu bisa mengkontrol gula darah. Puasa itu bisa mengurangi peradangan. Puasa itu bisa meningkatkan kesehatan jantung. Puasa itu bisa meningkatkan fungsi otak. Puasa itu bisa membantu menurunkan berat badan. Puasa itu bisa meningkatkan hormon pertumbuhan. Termasuk juga puasa bisa mencegah kanker. Dan banyak lagi, tanya dokter yang lebih paham soal khasiat daripada puasa. Dia bisa menyehatkan badan. Yang nomor 14, tarbiyatun nafsi ala taubah. Puasa itu bisa mentarbiah jiwa mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat sudah dikalahkan, setan pula sudah dikalahkan, maka dia akan mudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang nomor 17, tarbiyatun nafsi ala al-afwi was-safi. Orang berpuasa itu ditarbiah untuk mudah memaafkan. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan, kata Nabi SAW, fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul ini mru'un shaim. Kalau ada orang yang datang mencela kamu, menghina kamu, atau ngajak bertengkar dengan kamu, jangan layan. Kata Rasul, katakan selagi puasa. Katakan lagi puasa. Ya. Jadi kalau ada orang yang ngajak musuhan, katakan lagi puasa. Ini enggak. Karena sekarang kan orang ini kadang-kadang musuhan tidak berhadapan, karena semua bermain di alam gaib masalahnya kan. Lewat handphone sekarang ini, di grup-grup WA, kadang-kadang di komen-komen di Facebook, komen-komen di YouTube. Antum pula berdebat di situ. Apalah tuh didebatkan di situ? Berdebat di komen itu. Padahal kata Rasulullah, kalau ada orang yang nyerang kamu, yang menghina kamu, yang merendahkan kamu, yang ngajak tengkar dengan kamu, katakan ini mru'un shaim, saya lagi puasa, jangan dilayan. Dan itu, ini sengaja dilayan. Yang lebih parah lagi puasa pula dia kemudian menyebar berita-berita hoax. Ini tahun politik, hati-hati. Kadang-kadang kita ini terbawa dengan tahun politik. Hari-hari ketika puasa yang ditongkrongi itu YouTube, berita politik. Belum tentu benar. Kadang-kadang hoax, kadang-kadang provokasi, kadang macam-macam kan. Ini kan kesalahan kita. Habis akhirnya pahala puasa kita di situ. Kemudian yang nomor 18, asy'ur bi wihdatil ummah. Puasa itu bisa kita rasakan adanya persatuan umat. Kenapa? Sebab kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan puasa itu ke masing-masing orang, terserah antum, pokoknya puasa 30 hari, terserah di bulan mana saja. Boleh jadi orang itu malas puasa ya? Malas puasa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan Ramadan, semua kaum muslimin wajib berpuasa, maka kita merasa tenang, merasa senang, merasa ringan ketika puasa, seolah-olah tidak ada beban. Coba antum batal Ramadan 1-2 hari, kemudian diqadha di luar Ramadan sendirian, berat kali tantangannya itu. Bagaimana tidak berat? Coba ujian di depan kita macam-macam itu. Ada jus jeruk, jus apel, cendol depan kita. Kalau puasa sendiri kan. Tapi kalau puasa rame-rame kan tenang kita. Makanya ada perkara-perkara terkadang iman itu baru terbentuk kalau berjamaah. Khusyuk saya kayaknya. Kayak sholat jamaah kan lebih khusyuk daripada sholat sendiri. Lah puasa jamaah juga sama. Lebih khusyuk, lebih bisa, lebih senang, lebih tenang, lebih ringan dibandingkan puasa sendiri. Maka di sini ada perasaan wahdatul ummah, persatuan umat. Kemudian yang nomor 9, as-saumu tarbiyatul sabr.
Puasa itu bisa melahirkan sabar, bahkan tingkatan sabar yang paling tinggi sekalipun, as-sabru ala ta'at, as-sabru anil maksiyah, as-sabru alal qada'i wal qadar. 3 kesabaran ada pada puasa. Sabar melaksanakan ketaatan, sabar dalam rangka meninggalkan kemaksiatan, atau sabar menghadapi qada dan qadar. 3-tiganya ada di puasa. Makanya puasa itu melahirkan kesabaran. Kemudian yang nomor 20, as-saumu wasilatul syukri. Puasa itu wasilah kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang nomor 21, idhabul kibri wa tadhallulillah. Bahkan puasa itu bisa menghilangkan kesombongan. Karena para pejabat yang mereka banyak harta, banyak jabatan saja, tetap kayak orang miskin juga harus puasa. Nggak ada bedanya antara dengan orang miskin. Jangan mentang-mentang antara orang kaya kemudian puasanya sampai duhur. Tidak, sampai maghrib juga. Nggak ada. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat, kalau puasa sama dari terbit fajar sampai terbenam matahari, baru kau boleh makan. Hilang kesombongan di sini. Kemudian juga yang nomor 22, puasa itu tudzakirul akhirah, mengingatkan Anda kepada akhir. Dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, suatu ketika dia melihat putranya Hasan dan Husain, Imam Hasan, Imam Husain lah, keduanya sakit. Kemudian bernadar. Ini sebelum ada larangan nadar muqayyad. Dia mengatakan, ya Rabb, kalau anakku ini sembuh, aku akan berpuasa 3 hari. Bernadar dia. Dan Allah takdirkan sembuh pula di anaknya. Tetapi nadar seperti ini belakangan dilarang oleh Nabi, tidak boleh. Karena nadar yang seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Orang yang nadar seperti ini tidak keluar kecuali dari orang bakhil. Contoh, kalau ibu saya sembuh, saya akan kurban. Maknanya kalau tidak sembuh tidak berkurban, bakhil dia. Makanya Rasul mengatakan, nadar yang seperti ini tidak keluar kecuali dari kebakhilan. Jangan nadar seperti ini. Nadar saja mutlak karena Allah. Jadi Ali radhiyallahu anhu bernadar, sembuh pula kedua anaknya. Akhirnya dia harus memenuhi nadarnya, puasa 3 hari ayam bid berturut-turut. Di hari yang pertama dia berpuasa. Fatimah bekerja dengan orang Yahudi. Kemudian pulangnya membawa upah dari orang Yahudi, makanan lezat. Ketika datang waktu maghrib, Ali mau makan karena mau berbuka, tiba-tiba pula diketuk pintunya. Pas dibuka rupanya anak yatim, lapar. Kemudian Ali mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah, bagaimana kalau makan ini kita berikan kepada dia? Kata Fatimah, terserah. Akhirnya diberikan kepada anak yatim. Terpaksa Ali hanya makan tamar, kurma kering dengan air putih saja. Besok dia puasa lagi. Fatimah bawa makanan enak lagi, kesukaan Ali radhiyallahu anhu suami. Ketika mau dimakan diketuk pula pintunya. Pas dibuka rupanya orang miskin lapar. Kata Ali kepada Fatimah, ya Fatimah, kasihkan aja lah sama orang miskin ini, kasihan dia lapar. Kata Fatimah, terserah. Akhirnya Ali pun tidak makan makanan enak, kembali makan tamar. Hari ketiga dia puasa lagi, Fatimah bawa makanan enak lagi. Ketika mau makan, mau iftar, rupanya diketuk pula tuh pintunya. Pas dibuka tawanan perang, orang kafir, lapar. Akhirnya kata Ali, gimana kalau kita makan ini kita kasihkan dia? Kata Fatimah, terserah, dikasihkan. Akhirnya makan tamar lagi. Dari sini turun ayat, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira fawaqahumullahu syarra dhalikal yawm wa laqahum nadratan wa surura. Turun ayat ini kepada Ali. Mereka, maksudnya Ali dan keluarganya, memenuhi nadarnya dan takut akan satu hari yang azabnya akan merata kemana-mana nanti pada hari kiamat. Dan mereka memberikan makan yang disukainya kepada siapa? Kepada orang miskin, kepada anak yatim dan tawanan-tawanan perang.
sambil berkata, sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah karena mengharap keridhaan Allah. Kami tidak mengharap balasan dan tidak terima kasih darimu. Sungguh kami takut akan adab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh dengan kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Jadi Ali radhiyallahu anhu melakukan seperti itu karena teringat hari yang keburukannya merata akhir, artinya kiamat. Jadi sebenarnya puasa itu mengingatkan kepada hari kiamat. Saat antum dikumpulkan di padang mahsyar, tidak ada makanan, tidak ada minuman, antum tidak bisa menyalurkan syahwatnya. Begitu juga orang yang berpuasa. Makanya puasa mengingatkan hari kiamat. Karena orang yang di padang mahsyar tidak makan, tidak minum, tidak menyalurkan syahwatnya. Ini yang nomor 22. Yang nomor 23, puasa itu mukhalafatul kufar. Hakikatnya puasa itu sebenarnya dalam rangka kita sedang menyelisih orang kafir. Kenapa puasa itu menyelisih orang kafir? Karena setiap umat itu diwajibkan puasa kepada mereka kan? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Yang berpuasa, Nasrani juga berpuasa. Cuman beda puasa mereka dengan kita. Puasa mereka nunggu, kalau buka itu nunggu gelap, kemudian bintang muncul, baru mereka buka. Dan tradisi yang ikuti Syiah, orang Syiah itu, kalau mereka puasa, kemudian datang waktu maghrib tidak langsung berbuka, nunggu gelap sampai bintang muncul baru makan. Itu puasanya orang Yahudi. Kemudian mereka tidak pernah sahur. Makanya Nabi SAW mengatakan faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat as-sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab dimakan sahur. Artinya kalau antum sahur, hakikatnya antum sudah menyelisih puasanya ahli kitab. Dan ketika antum berbuka pas maghrib, ketika terbenam matahari langsung berbuka dan tidak menunggu malam, hakikatnya antum sedang menyelisih orang kafir. Maka hikmah di balik puasa itu hakikatnya adalah Anda sedang menyelisih orang kafir dan itu bentuk kejayaan kaum muslimin. Ini hikmah yang ke-23. Hikmah yang ke-24. An-nasyam yaj'alu sahibahu yaltazimu al-ifata fi kulli syai'in. Puasa itu melahirkan ifah, menjaga kehormatan. Karena menahan syahwat kan itu. Menjaga kehormatan sehingga tidak liar pandangannya, tidak liar cara berfikirnya, karena dia sedang puasa. Dan tentu yang terakhir, yang nomor 25, puasa itu adalah satu-satu ibadah yang mengajarkan keikhlasan. Kata Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu mengatakan, man istata'a minkum an yakuna khib'un min amali salihin falyaf'al. Apa kata Zubair? Siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amalannya, yang tahu hanya Anda dengan Allah saja, lakukan. Karena orang yang menyembunyikan amal saleh itu akan melahirkan banyak kebaikan, akan menghilangkan banyak kesulitan, akan menjadikan doa-doa Anda terkabulkan. Lihat orang-orang yang dalam gua terjerembab dalam gua, tertutup lubang, akhirnya bingung mau keluar, tidak bisa. Tiga-tiga sepakat untuk apa? Tawasul. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan amal soleh yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah saja. Akhirnya terbuka tuh pintu gua. Lah puasa itu salah satu amalan yang tersembunyi, yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Karena tidak ada tandanya. Lain dengan sholat, nampak itu tasyahudnya, nampak rukunya, nampak sujudnya. Lain haji, ada manasiknya. Lain zakat, ada hartanya ditenteng. Tapi puasa tidak ada yang tampak dari badan kita, kecuali kalau antum bicara saya puasa, baru orang tahu. Kalau Anda tidak ngomong saya puasa, tidak tahu, berarti Anda sedang mengamalkan satu amalan yang hanya tahu Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu amalan luar biasa. Karena dosa yang tersembunyi itu bahaya. Kalau antum melakukan dosa yang tidak ada tahu kecuali antum dengan Allah saja, itu bisa menghapuskan pahala sebesar gunung Tihamah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat ada orang yang didatangkan di hadapan Allah membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Faja'alaha haba'an mansura. Allah jadikan pahala itu lebur, habis semuanya.
Ketika ditanya, kok bisa wahai Rasul? Ya, karena dia kalau bersendirian, dia merobek keharaman-keharaman Allah. Dia berbuat dosa yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Sebagaimana dosa kalau dilakukan sembunyi-sembunyi bisa menghilangkan banyak amal, maka pahala yang dilakukan sembunyi-sembunyi bisa menambah amal. Ini 25 hikmah puasa. Baik, kita masuk pada asrar Asia. Apa rahasia puasa? Puasa itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan saumul umum atau disebut dengan saumul awam. Puasanya orang umum, orang awam. Ya. Yang kedua ada namanya saumul khusus. Puasa khusus yang disebut dengan saumus salihin, puasanya orang-orang saleh. Kemudian yang ketiga saum khusus, saum khususil khusus. Saum khusus di atasnya khusus lagi, lebih khusus daripada khusus. Nah, itu mungkin tingkatannya para orang awam. Ya, itu hanya seseorang kaful badni wal faraji an qada'i syahwati. Puasanya orang awam itu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwatnya. Ah, itulah sudah puasa. Itu orang awam. Jadi kalau antum puasanya hanya sebatas itu saja, berarti antum masih awam. Kalau antum puasanya hanya menahan lapar, menahan syahwat, menahan minum, itu saja, yang penting sah saja. Itu puasa orang awam namanya. Yang kedua, puasa khusus yang disebut dengan saumus salihin, puasanya orang-orang saleh. Maka puasanya orang-orang saleh ini bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi lebih daripada itu, satu, ghaddul basari, dia berusaha menahan pandangan. Ya, dia satu sisi menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi mata juga berpuasa. Dan hari ini sangat sulit mata itu berpuasa, ikhwan. Antum keluar sebentar ke pasar, aurat bertebaran di mana-mana. Yang kerja di kantor nampak pula sekretarisnya memang pakai jilbab, bedaknya pula berlipat-lipat di mukanya. Nampak pula cantik dia. Oke lah, tak nampak di alam nyata, lewat pula di iklan di handphone. Iklannya sampo, sabun, orang lagi mandi lagi sampuan, nampak sama antum. Makanya kalau bisa sudahlah tutup handphone itu selama Ramadan supaya jadi puasanya orang soleh. Ini yang pertama. Yang kedua, hifdzul lisan. Juga lisannya berpuasa. Lisannya berpuasa itu artinya dia tidak berdusta. Ya. Kemudian dia tidak ghibah, dia tidak namimah, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor, dia tidak mau berdebat, dia tidak mau berusaha untuk memancing orang, tapi lisannya berusaha untuk zikrullah, baca Quran, dan begitu seterusnya. Karena dia tahu bahwa ghibah, dusta, namimah dan yang semacamnya itu bisa membatalkan puasa. Bukan membatalkan maksudnya harus diqadha, tidak, maksudnya menghilangkan puasa. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan al-ghibatu tufsidu shauma. Ghibah itu menghapus pahala puasa. Coba orang capek-capek puasa nahan lapar, sampai pegang perut gitu kan. Tahu-tahu ghibah. Lalu apa gunanya capek-capek pegang perut itu? Kalau ujung-ujungnya setelah matahari terbenam tidak dapat apa-apa. Makanya Nabi SAW mengatakan rubba sha'im laisa lahul jaza ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa itu subhanallah hanya menahan lapar dan dahaga saja, tidak dapat apa-apa. Hanya itu namanya puasa orang awam. Jangan seperti itu. Ya. Kemudian juga yang nomor 3, kafus sam'i. Bukan hanya mata dijaga, lisan dijaga, pendengaran pun dijaga. Dijaga pendengaran itu. Karena sekarang ini kadang-kadang nengok YouTube, kan kadang-kadang bukan visual. Yang ditengokkan gambarnya. Kita naik mobil taruh gitu, suaranya yang masuk ke telinga.
Seperti ada orang menghabiskan puasa itu dengan mendengarkan musik. Ya Allah, 4 madhab mengharamkan musik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang nomor 4, kaffu baqiyatil jawari. Kemudian berusaha menahan seluruh anggota badan, jangan digerakkan ke tempat yang haram. Kemudian juga yang nomor 5, alla yastakthir minat ta'amil halali waqtal iftar. Ketika datang waktu iftar, jangan berlebihan memakan walaupun itu halal, karena akan mempengaruhi ibadah malam. Lagi iftar semua dimakan gitu ya. Karena kalau waktu ngabuburit, masuk pula ngabuburitnya ke pasar kaget. Nampak yang hijau, yang kuning, yang merah, yang dibeli semua. Ya. Jika buka dimakan semua, diminum semua. Akhirnya waktu, jangankan nunggu tarawih, maghrib saja yang jelas-jelas wajib dan wap-wap dia. Kayak ular sawah habis makan, maunya tidur saja. Bahaya. Ya. Kemudian juga yang nomor 6, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'allaqan muttarriban bainal khaufi war raja. Kemudian ketika setelah dia berbuka, hatinya dipenuhi dengan takut dan mengharap. Jangan-jangan puasa hari ini enggak diterima. Jangan-jangan puasa hari ini tidak diterima. Gitu. Itu puasanya orang soleh. Takut kalau puasa 1 hari enggak diterima. Kemudian yang terakhir, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar 1 hari saat puasa itu betul-betul semua ibadah, entah baca Quran saat puasa, entah zikir saat puasa, entah silaturahim, entah apa ibadah saat puasa, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini disebut puasanya orang saleh, yang disebut dengan saumul khusus namanya. Ya. Kemudian yang terakhir namanya saum khususil khusus namanya. Ini puasanya para nabi. Memang betul-betul semua berpuasa. Ini puasanya tingkat tinggi lah, mungkin puasanya para siddiqin, muqarrabin, para anbiya wal mursalin, yang betul-betul mereka berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir yang kita akan bahas, 10 orang yang ditolak puasanya. Ini yang penting. Ada 10 orang yang ditolak puasanya. Sudah capek dari pagi dia, nahan lapar, nahan haus, nahan syahwat, tapi dia diterima puasanya. Kok bisa? Maka 10 orang ini mau jungkir balik puasanya, nggak akan diterima. Siapa 10 orang itu? Yang pertama, al-musyrik, orang musyrik. Maka jangan datang ke dukun saat puasa. Ramadan, hilangkan jimat-jimat tanggal-tanggal itu, buang, ambil, bakar, lempar ke lautan. Hilangkan, jangan melakukan kesyirikan di bulan Ramadan. Karena syirik itu membatalkan amal dan menolak puasa. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau melakukan kesyirikan, habis semua amal. Saat puasa-puasanya. Yang kedua, munafik. Orang munafik, hindari sifat nifak. Apa sifat nifak itu? Idza hadatsa kadzab. Kalau ngomong dusta dia. Suka dusta. Kemudian wa idza tumina khana. Kalau diamanahi khianat pula dengan amanah. Wa idza khasama ghadab. Kalau dia berselisih dengan orang, maka dia akan melakukan kecurangan. Yang penting menang. Ini sifat-sifat nifak. Maka apalagi kalau sampai nifak akbar, maknanya menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran, maka Allah mengatakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Naudzubillah. Ini yang kedua. Yang ketiga, tarikus shalah. Orang yang meninggalkan salat. Kan ada di bulan Ramadan itu tidak pernah sholat dia, 1 tahun tidak pernah sholat, tapi kalau Ramadan datang puasa pula dia. Kalau kita ingatkan, sholat yang benar baru puasa, mending lah Ustaz saya puasa daripada saya sudah tak sholat tak puasa, double lah dosa saya kata. Dia tidak tahu bahwa syarat diterima puasa itu sholat. Dari mana kita tahu bahwa syarat diterima puasa itu sholat? Karena Rasul yang mengatakan,
Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, semua amalnya baik. Wa in fasadat salat, maka orang yang tidak salat kemudian puasa enggak akan diterima tuh puasa. Oke lah, ini yang sama sekali enggak salat, Ustaz. Ini yang kedua, ini dia salat tapi kadang-kadang tidak salat. Maka lihat, kalau salatnya lebih banyak dibandingkan tidak salatnya, maka berharaplah mudah-mudahan diterima. Tapi kalau salatnya lebih banyak ditinggalkan dibandingkan dilakukan, maka dipastikan tidak diterima. Karena Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, man taraka salata jumlatan faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat lebih banyak dibandingkan melakukannya, kafir dia. Orang kafir diterima amalannya? Enggak. Ya. Ini yang ketiga. Keempat, ya. Orang yang keempat, orang yang kelima ya. Orang yang keempat tadi, orang yang ketiga, orang yang meninggalkan sholat sama sekali. Kemudian orang yang keempatnya, orang yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, dirinci tadi. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, al-aqu biwalidaini. Orang durhaka dengan orang tua. Al-mannan, orang-orang yang menyebut pemberian. Al-mukadzdzib bil qadar, orang yang mendustakan takdir. Dan itu disebut dalam satu redaksi hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salasun atau salasatun la yaqbalullahu lahum sarfan wala adlan. 3 orang kata Rasul, enggak diterima amal wajibnya, tidak diterima amal sunnahnya. Termasuk puasa wajibnya enggak diterima. Siapa mereka? Yang pertama kata Rasul, al-aqu biwalidayhi, durhaka dengan orang tua. Puasa tapi durhaka dengan orang tua, enggak diterima puasanya. Yang kedua, mannan, puasa tapi mannan, nyebut sedekah, nyebut pemberian. Kadang-kadang ikhwan begini ya, kalau antum sedang di rumah, datanglah orang itu pengemis, bawa laptop, bawa apa, datang ke rumah. Kalau antum tidak ngasih, jangan sakiti. Atau kalau antum ngasih pun jangan sakiti. Ikutlah firman Allah Azza wa Jalla, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha hadza. Ucapan yang santun lebih baik dibandingkan kau sedekah tapi nyakiti hatinya. Bawa nih amplop, maaf ke rumah. Antum kasih 50 sambil dibanting. Jangan kau datang lagi ke sini. Sakitlah hati dia. Kalau enggak mau ngasih, itu lebih baik bilang saja, Pak, maaf ya Pak, kan itu. Saya belum bisa ngasih. Kan senang ngomong gitu kan. Ya. Pula antum kepo. Ya. Mana itu tanda tangan RT-nya? RW-nya? Kok di mana? Jangan kau nipu. Lah, ngapain antum interogasi orang? Ngasih, alhamdulillah. Enggak ngasih, jangan nyakiti orang. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mannan ini bisa membuat tidak diterima puasa kita kalau orang mannan. Kemudian juga mukadzibil qadar, orang yang mendustakan takdir. Ini juga puasanya ditolak. Kemudian yang nomor 8, al-mustahzibiddin, orang yang istihza dengan agama, mengolok-olok Islam, menghina Allah, menghina Rasul, menghina Al-Quran, menghina syariat Islam, nggak akan diterima puasanya. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan. Kau sudah kafir setelah keimanan kalian. Kemudian yang nomor 9, man atana qidon min nawaqidil Islam, orang yang saat puasa mendatangkan pembatal-pembatal Islam. Dan pembatal-pembatal Islam ada kitabnya khusus yang dikarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam, ada 10. Ya. Kemudian yang terakhir, manin tasaba ila firqatin dhalah murtad. Siapa yang ikut firqah, kelompok-kelompok yang sudah jelas-jelas disesatkan, bahkan dianggap murtad oleh para ulama. Seperti umpamanya kelompok-kelompok yang mereka mengaku pimpinan mereka nabi. Ya. Karena itu kelompok-kelompok yang mengaku pimpinannya mereka jadi nabi. Kita katakan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kata Imam Ibnu Katsir, siapa yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, kafir dia. Kalau kita ikut kelompok-kelompok yang sesat,
bahkan keluar dari Islam, maka puasanya tidak akan diterima di situ. Inilah 10 orang, kata para ulama, tertolak puasanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara hikmah, rahasia dan orang-orang yang ditolak puasanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.